Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya multi channel Seram Banten. Kali ini saya akan mendapatkan sebuah kasus yang kulkas Polytron ini ya. Jadi kadang dingin, kadang tidak dingin ya. Jadi sebelum dia dingin ya, sebelum dia membeku dia sudah mencair. Sebelum dia membeku dia sudah mencair. Jadi kapiler ataupun pipa kondensor ini ya dan filter ini dia kadang dingin kadang enggak ya. Ini saya dari tadi saya sudah mencabutnya ya dari listrik. Kenapa saya cabut? Karena saya agar mengetahui bagaimana ada kebocoran apa enggak ya gitu kan. Karena kalau misalkan kita cabut listrik di sini ya, di sini nih di pipa-pipa ini, dia akan terlihat ada oli ya, ada rembesan oli kalau misalkan ada kebocoran, karena ini sudah diganti ya, kondensornya diganti kondensor eksternal ya. Jadi kalau sekiranya ada kebocoran pasti dia terlihat. Di sini tidak ada kebocoran, tidak ada rembesan oli. Sekarang saya cek freonnya, saya patahkan dulu untuk hubungan ventilnya ya, pengisian freonnya. Lihat, saya yakin di sini masih banyak untuk ininya ya, freonnya. Tuh lihat ya. Ya, di sini masih banyak ya untuk freonnya ya. Saya juga sudah yakin dari awal ya. Ini biasanya ya untuk kerusakan seperti ini ya, kasus seperti ini kurang pemvakuman saja sebetulnya. Jadi ya, jadi prinsipnya gini, maksudnya bukan prinsipnya ya, cara kerjanya begini ya. Cara kerjanya itu, jadi freon itu ya, freon, instalasi freon, sirkulasi freon itu bercampur dengan udara. Saat udara dia melewati istilahnya melewati freezer ya, evaporator, dia tidak akan dingin. Saat dia melewati pipa apa namanya ini filter ya, filter ya, itu akan filter tidak akan dingin, tidak akan panas maksudnya. Nah, disitulah penyebabnya ya. Maka dari itu ini pemvakumannya cuman hanya pemvakumannya saja yang kurang gitu ya, kurang pemvakuman. Jadi sekarang saya akan memprosesnya. Prosesnya untuk memvakumnya menggunakan mesin vakum seperti ini ya. Karena kasusnya ini hanya kurang vakum ya. Untuk filter ya, untuk filter kalau sekiranya hangatnya itu sudah merata, misalkan sudah merata, itu artinya pemvakuman sudah selesai. Tetapi kalau belum merata, kadang dingin kadang panas, itu belum selesai ya. Jadi seperti itu, jadi harus divakum ulang lagi. Sekarang saya memvakumnya sampai dengan finish, sampai dengan 30 psi. Lihat ya, seperti ini. Dia tidak ada kebocoran ya. Nah, ini sudah 30 psi, minus 30 psi ya. Dia sudah menetap, artinya dia tidak ada kebocoran. Dia tidak naik lagi, jarumnya tidak naik lagi ke angka 0 psi ya. Jelas ya. Pokoknya pada intinya tadi itu ya. Kalau misalkan kita mau ngecek kebocoran, kita matikan kulkasnya ya. Kita tunggu beberapa menit sampai 15 menit ya, kalau bisa setengah jam ya, kita tunggu. Kita lihat ya untuk bagian pipa-pipanya, kalau ada rembesan oli artinya itu ada kebocoran. Tetapi yang saya kerjakan ini dia tidak ada rembesan oli, artinya tidak ada kebocoran. Dan tadi saya patahkan juga untuk sirkulasi, untuk pengisian freonnya, dia freon masih banyak yang keluar, artinya freon tidak terbuang. Ini permasalahannya bukan mampet, tetapi permasalahannya pemvakuman yang kurang ya. Jadi seperti itu. Sekarang saya akan melakukan pengisian freon ya. Pengisian freonnya seperti ini biasa ya yang saya kerjakan. Untuk mengisi freon kita harus bertahap ya. Seperti yang biasa saya sarankan buat para penonton ya, bertahap untuk pengisian freon kulkas. Jangan buru-buru, karena supaya sirkulasinya itu tidak mampet ya, seperti itu. Dan pastikan juga untuk filternya ya, pastikan
itu hangatnya merata. Maksudnya hangat merata itu seperti ini ya, dia jangan sampai kadang hangat kadang dingin ya. Jadi selagi kita mengisi freon, filter harus selalu hangat. Bahkan kalau lama kelamaan dia akan panas, itu artinya sirkulasi bagus ya. Sekarang saya sudah mengisi di 15 psi sampai 18 psi ya. Pastikan filter hangatnya merata. Dari awal pengisian sampai akhir itu harus merata ya. Jadi seperti itu. Kalau belum seperti itu, kalau belum merata ya artinya filter masih mampet ataupun ada kendala lain. Nah, seperti itu ya. Kalau filter mampet itu tidak akan panas ya. Ataupun kalau pipa kapilernya mampet, filter tidak akan panas. Tetapi di sini sudah panas untuk filternya. Ya. Yang artinya kalau panasnya sudah stabil ya, tidak mengurang lagi, artinya sirkulasi lancar dan pemvakuman sudah selesai. Seperti itu. Di sini kondenser sudah hangat. Ya. Semuanya sudah hangat. Ini sudah normal. Ya. Jadi yang saya katakan tadi itu pemvakuman kurang ya, kurang memvakum saja. Jadi udara yang ada di filter itu masih ada ya, angin. Di sini sudah 18 psi dan saya akan menutup freonnya. Dan pastikan juga untuk ininya ya, apa namanya, ventilnya dipotong lagi ya. Filter masih hangat. Awalnya tadi kadang hangat kadang dingin, jadi bukan karena sirkulasi mampet. Perbedaan sirkulasi mampet dan kurang vakum itu seperti ini ya. Kadang filter itu hangat, kadang filter itu dingin, dan sebelum es membeku sebelum es membeku filter akan dingin ya. Itu kurang vakum. Tetapi kalau misalkan mampet ya, filter mampet itu filter tidak akan hangat ya. Selama proses hidup filter tidak akan hangat. Itu namanya mampet ya, artinya mampet. Jadi seperti itu ya untuk kerusakannya ya. Jadi ada dua ya penyebabnya ya. Perbedaannya ada dua. Sekarang saya akan menutupnya, ventil ini. Saya menutup paten ya. Saya patahkan dulu untuk filternya. Maksudnya bukan filter dong, pengisian ventilnya ya, pengisian freonnya. Dan saya akan las paten saja. Seperti ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang keliru. Mohon dikoreksi lagi, dan memang ya terkadang saya juga ada kata-kata yang salah. Mohon dikoreksi lagi saja ya. Mohon dimaklum saja karena kita juga sama sambil bekerja. Terkadang ada lupanya. Nah, seperti itu ya. Langsung saya las aja seperti ini. Jadi supaya paten ya. Nah. Oke. Saya lepas. Seperti itu saja ya untuk pengerjaan kulkas sebelum membeku dia sudah mencair. Seperti ini cara pekerjaannya. Itu cuman hanya kurang memvakum ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan salam multi channel Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.